Tapi maksud dia ada menolak doa berjemaah. Ya. Tiada doa selepas solat. Hanya wirid dan zikir. Ya. Tiada doa berjemaah selepas solat. Ya, benar. Kerana itu sunnahnya. Tiada doa secara berjemaah selepas solat. Tidak ada asas, tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan bahawa Nabi buat macam tu. Jika ada, maka hendaklah kita orang yang pertama doa berjemaah. Jika ada doa, dia ada riwayat yang sahih bahawa Nabi berdoa secara berjemaah selepas solat fardu. Lepas salam, assalamualaikum warahmatullahi, Nabi pun tahu macam mana isyaratkan para sahabat, okay, angkat tangan, Nabi doa berjemaah. Jika ada sahih, sabit, maka hendaklah kita jadi orang yang pertama melakukannya. Tetapi jika tak ada, jangan pula kita menjadi orang yang pertama yang mengada-adakan sesuatu yang tidak ada asasnya dalam agama. Kerana Nabi pun dah bagi peringatan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarad. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama ini, maka dia adalah tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang buat sesuatu amalan yang tidak ada asasnya dalam sunnah Nabi, maka Nabi kata fahuwa raddun, maka ia adalah tertolak. Ini semua hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Ya. Baik, insyaAllah. Ya. Masalah doa misalnya, orang berdoa. Memang lafaz yang sahih menyebutkan riwayat Imam Ahmad bahwasanya Nabi SAW tradisi beliau, kebiasaan beliau habis sholat, beliau selesai zikir berdiri, langsung berdiri, tidak disebutkan berdoa, gitu kan? Kemudian beliau berdiri depan pintu masjid, lalu beliau menunggu sahabat-sahabat yang punya hajat. Ini keadaan Nabi SAW. Jadi orang yang tidak berdoa habis sholat memang sesuai dengan sunnah. Doa yang dianjurkan sebelum sholat antara azan dan iqamah, mustajab doa. Itu mustajab doa. Atau pada saat lagi ada hajat silakan berdoa. Jadi orang yang tidak berdoa pada saat habis sholat memang karena kepekaan dia mengikuti hadis Nabi SAW. Jangan salah faham kalau dia benci doa, tidak. Karena meletakkan perbuatan sesuai dengan yang diperintahkan Nabi SAW. Kan begitu. Kalau ada juga yang mau berdoa habis sholat, maka yang ditegur oleh para ulama bukan masalah doa habis sholatnya, tapi dikerjakannya secara berjamaah. Karena Nabi SAW tidak berdoa, gitu kan? Tapi tidak untuk mungkin ada sahabat yang berdoa, tapi berjamaahnya ini yang tidak pernah ada dalil, kan itu. Dan ini bukan berarti menghardik, menyalahkan, tapi cuman menyampaikan agar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Menurut Quran dulu. Qad ujibat da'watukuma, kalian berdua berdoa. Kuma, kalian berdua. Siapa nan berdua kok? Nan pertama Nabi Musa berdoa. Nan kedua Nabi Harun di belakang. Ya Allah, tolonglah kami dalam menghadapi Fir'aun. Amin. Itu doa bersama. Nabi Musa berdoa, diaminkan oleh Nabi Harun. Buka tafsir Ibnu Katsir. Jadi tentang doa bersama umum. Sebelum sholat, sesudah makan, habis kenduri, ketika ada orang meninggal, berdoa bersama. Hadisnya umum. Itu ayat Quran. Hadis mana? La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Tidak boleh menyebut bid'ah selama ada dalil. Tak ada dalil baru bid'ah. Jika perbuatan tidak ada dalil baru bid'ah. Selama ada dalil, dalil qauli, dalil fi'li, dalil takriri. Dalil itu ada tiga: hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Mana hadisnya?
waktu sholat di Masjidil Haram subuh Jumat saat membaca ayat sujud tilawah, wa hum la yastakbirun, Allahu Akbar, kata Syekh Su'ud Asy-Syuraih. Itu tak ada hadis bertakbir turun ke bawah waktu sujud tilawah, itu tak ada hadis. Tapi di Masjidil Haram pakai takbir. Ustaz tahu dari mana? Pas umrah saya sholat di Masjidil Haram subuh Jumat pakai takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana hadisnya? Jadi orang pakai mana hadisnya? Tidak semua pakai hadis, ada pakai qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Malam sholat tarawih di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada doa khatam Quran. Membaca doa khatam Quran dalam tarawih, mana hadisnya? Tak ada. Kalau dikatakan perbuatan itu bid'ah, berarti satu Masjidil Haram itu melakukan perbuatan bid'ah. Bid'ah semua itu. Makanya tak mudah mengatakan. Apa kata Syekh Ustaz Abdullah Hadrami, kalau anda mengatakan hei pelaku bid'ah, maka anda sudah mengatakan hei penghuni neraka. Hati-hati, selama ada dalilnya maka kita tak layak dan tak boleh mengatakan orang itu pelaku bid'ah. Kalau tak tahu dalilnya, tanya dalil. Pak, boleh saya bertanya Pak? Ya, tadi Bapak membuat bentuk-bentuk iko, apa dalilnya Pak? Tapi kadang orang ini kalau dia tak tahu, dia marah. Apa dalilnya Pak? Kamu nanya-nanya dalil saya, tak tahu kamu saya ini siapa? Nah, kalau tak tahu bilang aja tak tahu Pak, jangan marah-marah. Apakah ada dalil berdoa secara berjamaah? Kita masing-masing punya kebutuhan sendiri-sendiri. Ada yang berdoa, sebagian mengaminkan juga boleh, nggak ada masalah ya. Tapi bukan rutinitas yang dikerjakan oleh Nabi. Ya, kebanyakan yang diajarkan oleh Nabi adalah doa sendiri-sendiri. Tetapi sesekali seorang berdoa yang lain mengaminkan, maka tidak mengapa ya. Tapi itu bukan suatu rutinitas yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apakah berdoa wajib bagi setiap muslim? Hukumnya wajib ya. Apa hukumnya orang tidak mau berdoa? Kata Nabi SAW, man lam yas'alillah yaqdab minhu. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah marah kepadanya. Seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.